Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul azizul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, dalam perkembangan planning organizing organisasi dakwah Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai mereka disebut al-mutta'aribiyah, yaitu mereka dari anak Jurhum bin Qothan bin Abar nama Nabi Hud alaihi salam. Tempat tinggal mereka di Hijaz dan mereka disebut pula Arab Yaman karena mereka tanah airnya Yaman daripada Arabul Arabiyah. Kita bahas dengan bahasan singkat tentang keturunan dan silsilah sebelum Rasulullah SAW lahir. Singkat ceritanya, ada Qot'an bin Abar adalah orang yang pertama turun di Yaman dan menaklukkan sehingga ia merajai. Dan di Yaman melakukan atau bermahkota sesuai dengan putranya Arib ialah seorang yang pertama berbahasa Arab. Oke, lebih singkat lagi kita bahas tentang ketiga al-Arabul Musta'aribiyah, tegasnya yang menganut kepada bangsa Arab. Dari sanalah Rasulullah SAW dan mereka itulah yang disebut al-A'daniyun, keturunan Adnan di bangsa pertama dari putra Nabi Ismail, dan mereka disebut al-Arabul Musta'aribiyah karena ayah mereka Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam bukanlah bangsa Arab, bahkan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa dia beserta ibunya Hajar ke Mekah, lalu dia dikawinkan dengan putri Mudhah, orang yang dipertuan kabilah Jurhum, dan berbahasa Arab yang sebelumnya bahasa Arab itu bukanlah bahasa ayahnya. Dan Nabi Ismail alaihissalam inilah generasi bangsanya, bangsa dan suku-suku Arab yang berserak di Jazirah Arab, sebagai mereka itu disebut Badui, yaitu mereka bangsa Arab yang kebiasaannya mata pencahariannya di padang pasir, di bawah kemah, sumber mata pencahariannya dari susu unta, kambing dan daging-dagingnya. Mereka tidak menetap di suatu tempat tetapi berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. فأرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتين أكل الفم. Tempat-tempat yang lain di mana terdapat rumput dan mata air, dan sebagaimana mereka itu disebut Arab Hadar, yaitu mereka bangsa Arab yang berdiam di kota-kota seperti Mekah, Madinah, Jeddah, dan lain-lain. Arab Hadirah ini tidak pernah tunduk kepada kekuatan atau kekuasaan dari luar bangsa mereka itu sendiri. Rasulullah SAW turunan dari Adnan dari Nabi Ismail alaihissalam. Adnan berputra Ma'adin berputra Nizar berputra yang tersohor 4, yaitu Iyad, 2 Amr, 3 Rabi'ah, dan Mudhar. Banu anak cucu Mudhar adalah ahli kemurah atau kema'rufan.
kemakmuran dan ahli kemenangan di negeri Hijaz. Dan mereka itu menyendiri pula menguasai Al-Haram. Larangan daripada anak cucu Mudhar yang tersohor di antara mereka itu adalah Kinanah. Kemudian Quraisy, nama panggilannya Fihr. Rasulullah SAW daripada Fihr ini justru itu Rasulullah SAW golongan bangsa Quraisy. Kemasyhuran bangsa Quraisy baik kebangsawanan maupun keluhuran minatnya hampir abad ke-6 Masehi. Kekuasaan Al-Baitul Haram ada padanya. Pada dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan dan musyawarah. Semua bangsa Arab adalah padanya. Mereka tunduk kepada bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy di antara suku-suku yang mempunyai kemajuan adalah anak cucu Lu'ai. Orang yang dipertu atau dipertuan dari anak cucu Lu'ai adalah Qusay. Lantaran dari atau padanya terdapat kebangsawanan, kesana, kerabatan, kekayaan, harta benda dan banyak putra-putranya. Bangsa Quraisy menguasai pemerintahan Ka'bah adalah pada tahun 440 Masehi. Dan keturunan dari Quraisy itu diantaranya Abdi Manaf yang menjadi penguasa. Turunan anak cucu Abdi Manaf adalah Hasim, kemudian putranya Al-Muttalib, kemudian saudaranya yaitu Abdul Muttalib, datuk Rasulullah SAW. Kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam. Kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam terdapat dua bagian. Yang pertama kerajaan-kerajaan besar daulat. Yang kedua kerajaan-kerajaan kecil Malik. Kerajaan-kerajaan besar yaitu Yaman, Nazirah dan 3 Ghazaniyah. Yang pertama adalah 1 Yaman, tempat kedudukan pemerintahan pusatnya Sana, ibu kota negara kerajaan Yaman. Orang pertama yang memerintahkan Yaman sebagai raja adalah Qotan bin Abar. Abar adalah Nabi Hud alaihissalam menurut sebagai pendapat orang. Qotan memerintah Yaman 28 provinsi. Kemudian sebagai raja yang kedua ialah Ibnul Aqran. Aqran adalah salah satu daripada 28 gubernur. 18 gubernur inilah yang dibuat Tuba di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 37. Wallahu alam. Ya, memerintah Yaman tidak lagi atas 28 provinsi tetapi 20 provinsi. Kemudian sebagai ganti daripada Aqran ialah gubernur yang terakhir daripada 20 gubernur tersebut, yaitu Zuzadah dari Himyar yang seorang orang tentara Nagus Raja Abyssinia yang dipimpin oleh jenderalnya yang bernama Aryaz mengalahkan Zulzadan tahun 529. Sejak dari masa itu Yaman adalah di bawah kekuasaan kerajaan Abyssinia. Aryaz yang memerintahkan Yaman suku merendahkan orang yang lemah dan memberikan pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk mengerjakannya, sehingga mereka menjadi gelisah dan melakukannya kepada salah satu jenderal tentara kerajaannya Abyssinia, yaitu Abraha. Lalu Abraha mengambil tindakan dengan tentaranya dan Aryaz terbunuh dan Arbana menggantikannya Aryaz. Dan sesudah meninggalnya Aryaz diganti oleh anaknya bernama Yakesum, kemudian diganti oleh saudaranya Masruk. Lalu istim kekuasaannya secara warisan itu diperlukan kembali seperti semula dan Masruq dilepas diganti oleh Saifu ibnu Ziyazah. Pergantian sistem ini mendapat bantuan Negus Ansarwan. Kemudian setelah matinya Saifu ibnu Ziyazah, Yaman adalah di bawah kekuasaan Negus langsung, dan keadaan yang demikian ini sampai tahun 634 Masehi, sehingga Islam membuka Yaman. Dan ketika itu yang menjadi gubernur Yaman adalah Badzan yang masuk Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Manazirah, yaitu kerajaan-kerajaan Irak. Mereka itu adalah gubernur-gubernur Negus di Irak. Tempat kedua-dukanya pemerintah pusatnya di Hiran, ibu kota negara Irak. Orang yang pertama yang memerintahkan Irah adalah Malik bin Faham. Nasabnya sampai kepada Qotanan. Kemudian sesudah India, saudaranya Amrun bin Fahar. Kemudian anak saudaranya Jadilah bin Malik bin Faham. Kemudian yang lainnya
sama panikan 28 raja, kemudian 26 raja ini diberhentikannya oleh Khalid bin Al-Walid. Seiring dengan penaklukannya Islam, raja yang terakhir adalah Al-Munzir bin An-Num'ah. Yang ketiga nanti besok adalah pertemuannya tentang kerajaan Ghasaniyah. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.